Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sarif, Lurah Sangat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan keseharian saya dalam rangka memenuhi uji kompetensi lurah dan camat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 dan PP 18 Tahun 2016 bahwa perangkat daerah yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural, dan kompetensi pemerintahan. Bapak Ibu yang berbahagia, Kelurahan Kalapela memiliki luas 123 hektar dengan jumlah penduduk 17.519 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.789 jiwa dan perempuan 8.712 jiwa, serta warga negara asing sebanyak 18 jiwa. Kemudian Kelurahan Kalapela memiliki 5 ruang terbuka hijau, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, Taman Puring, Taman Sambas Asri, Taman Gandaria Tengah, dan 1 RPT yaitu RPT Tunas Muda, dan Loksem JS yang ada di beberapa lokasi. Pertama JS Pasar Burung Barito, JS Taman Puring, dan JS Bubur Barito. Bapak Ibu yang berbahagia, Kelurahan Kalapela ini memiliki 10 RW dengan 82 RT dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gandaria Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Melawai, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kebayoran Lama Utara. Dalam kesempatan ini saya memaparkan jumlah dari posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Kalapela. Pertama, posyandu yang ada sebanyak 17 posyandu. Ada yang posyandu gabung dari posyandu lansia dan balita, ada yang tersendiri yaitu posyandu balita ataupun posyandu lansia. Pertama di RW 2 yaitu posyandu balita dan lansia rambutan di RW 2, kemudian posyandu balita dan lansia Rambai RW 02, kemudian posyandu balita dan lansia Ramanda RW 04, kemudian posyandu lansia Lamandau RW 7, kemudian posyandu balita dan lansia Mawar RW 8, kemudian posyandu balita dan lansia Melati RW 8, kemudian posyandu balita Manggis RW 9, dan posyandu balita lansia Gandaria RW 9, kemudian posyandu lansia Melon RW 9, dan posyandu balita Putih RW 10. Kemudian dalam memenuhi pemberian makan tambahan yang ada di masing-masing posyandu tersebut sudah ditetapkan oleh ahli gizi dari Puskesmas Kelurahan Kalapela dan Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan jumlah balita yang ada sebanyak 5 jiwa dan lansia sebanyak 400 jiwa. Kemudian di Kelurahan Kalapela sendiri ini menjadi ada beberapa ikon yang diketahui oleh masyarakat umum dan masyarakat sekitar DKI Jakarta, yaitu pertama Pasar Taman Puring, kemudian kuliner Bubur Barito, walaupun di situ banyak kuliner yang ada, tapi yang terkenal Bubur Barito. Kemudian kuliner Gulai Tikungan Jalan Bulungan dan Pasar Burung Kawasan Barito. Di Pasar Burung Kawasan Barito itu kita dengan bekerja sama dengan Balai Konservasi Alam memberikan sosialisasi terhadap para pedagang yang ada, di mana ada binatang yang diperbolehkan untuk dijual dan binatang yang tidak diperbolehkan untuk dijual. Makanya di dalam kesempatan pembinaan itu kita ikut sertakan kolaborasi dari Balai Konservasi Alam dan para pedagang untuk dapat mengetahui mana binatang-binatang yang dilarang dan binatang-binatang yang boleh dijual belikan dalam kesempatan mereka berusaha. Kemudian di dalam kegiatan posyandu yang ada di wilayah kita ini, kita bekerja sama dengan Yayasan Bina YBM, YBM PLN itu. Jadi YBM PLN ini membantu
kita membuat kampung tangguh, kampung gizi tangguh ya, dengan memberikan beberapa makanan tambahan bagi balita yang ada di wilayah kita, yang mana balita ini memenuhi kriteria untuk dibantu dalam gizi mereka. Kemudian posyandu di wilayah kita juga dapat dibantu oleh rumah sakit Gandaria, yang dalam hal ini pada saat pemberian PMT itu diberikan berbagai macam makanan yang diagendakan oleh rumah sakit. Itu barangkali terkait poin 1 mengenai kompetensi terkait manajerial yang ada, dan terkait kegiatan lain terkait wilayah kita ya. Pada umumnya rumah kelurahan Kelak-Kelak ini kondusif, dan ada lokasi yang tadi disebutkan di atas, lokasi kuliner yang ada di wilayah kita, yaitu kuliner Bulungan, kemudian kuliner di Mahakam, kemudian di Barito, yang sangat-sangat warga masyarakat kumpul di situ untuk menikmati kuliner tersebut ya. Dimana keamanan dan mengenai kelangsungan dari usaha tersebut dijaga dan dikoordinasikan dengan semua pedagang agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dan tidak ada keributan dalam lokasi itu. Dan setiap hari Sabtu malam Minggu atau Jumat malam Sabtu kita adakan cipta kondisi, apel cipta kondisi dengan Polsek dan Koramil, dengan FKDM dan Satpol PP, untuk mengetahui sejauh mana kondisi keamanan di wilayah kita itu berjalan aman dan tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Barangkali itu terkait hal-hal yang mengenai poin 1 terkait kompetensi. Dan yang terakhir terkait banjir ya. Banjir di wilayah kita ini ada di beberapa RW, namun banjirnya ini tidak seperti daerah-daerah banjir yang banyak. Di daerah kita ada di RW 10, RW 8, RW 9 dan RW 2. Namun banjirnya itu banjir hanya pada saat hujan turun. Hujan berhenti langsung turun, langsung surut dan langsung dibersihkan oleh warga masyarakat. Yang terjadi agak lama di kawasan di RW 2, yaitu RT 4 RW 2 ini, yang sebelumnya banjir bisa mencapai 2 hari. Namun pada saat kita berkolaborasi dengan Damkar, dengan SDA dan teman-teman lainnya termasuk PPSU, kita turunkan untuk menurunkan hari yang bisa kita kurangi dari 2 hari tersebut. Dan alhamdulillah dari kolaborasi kita bisa kurang dari 2 hari, 1 hari atau kurang dari 1 hari banjir tersebut surut di lokasi RT 4 RW 02. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita ini bisa meningkatkan dan meniadakan banjir yang awalnya beberapa hari hingga bisa kita tanggulangi dalam 1 hari. Demikian, billahi mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Kelak-Kelak. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan dan juga jumlah yang didata, maka kami menyampaikan bahwa di dalam wilayah kami ini di RW 8 ada satu lokasi yang adanya para pengusaha begitu. Nah, ini bagaimana diketahui di atas. Kalau nanti digoreng di sana ya, di situ ya.
brand nama Mama Tina ini sejak tahun berapa ini? Tahun 2011. 2011 produksi langsung keripik tempe ya. Ada berapa lokasi di sini yang bertempat untuk usaha keripik tempe? Punya Mama Tina. Ya, Mama Tina aja. Kalau di sini berarti produksi di depan satu. Di sini packing. Goreng di situ. Baru itu berarti packing ada 2, berarti ada 3. Nanti ada lagi di Kedaung itu 4. Oh, Kedaung. Jadi ada beberapa tempat punya Mama Tina sendiri ya. Yang punya brand Mama Tina ya. Jadi Bu, saya Lurah mendapat program dari pemerintah untuk dibuat sertifikasi lurah. Di antaranya makanya saya ambil kegiatan keripik tempe ini karena keripik tempe ini udah kalau di Keramat itu udah booming kan gitu. Dan banyak pesanan saya dari pesanan yang ada. Kemudian nggak kalah pentingnya saya angkat juga di dalam sertifikat saya gitu. Banyak Pak, ayam ya, lakon ya. Jadi banyak hewan-hewan yang dijual di Jalan Batu ini. Oh ya, ayam. Ayam kapan? Nah ini Pak Taufik. Pak Taufik dari aja Pak Taufik. Ya, gabung binatang burung semua Pak. Burung semua ya. Burung apa aja yang ada nih? Ada burung jate, ada lobster, ada burung. Itu yang itu berapa itu? Burung gondol sama burung pipit. Gondol sama pipit. Mahal deh. Malah murah Pak. Berapa? 10 ribuan dua. Kalau yang ini berapa nih? Yang warna-warni itu Pak. Ini ayam ini cemani. Berapa cemani ini? 200 Pak. Pasar. Orang betul. Ada di tempat ini. Pagi ya? Oh iya. Ngomong di kita di ini Bang Molisin ya, dagang dari burung. Ya, ada beberapa jenis burung ya. Ini burung ayam, kemudian burung puyuh ya. Burung puyuh, iguana, burung dara. Burung dara berapa nih? Udara Pak. Udara ya. Udara pekrus.
Black Blackmore. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan para pedagang burung yang ada di Baritur ini terus bisa maju usahanya ya, dan bisa terus menjadi daya tarik dari warga masyarakat Keboyan Baru dan warga masyarakat Jakarta pada umumnya. Dan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan bisa menjadi usaha yang menjanjikan bagi para pedagang-pedagang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dokter, Pak Kasih dan staf, pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pagi ini kita masih diberikan kenikmatan yang dirahmati Allah. Keterkaitan kegiatan rapat kemarin dengan adanya laporan-laporan pengaduan masyarakat baik CRM dan lain-lain ya, kita harus serba ekstra benar-benar hati-hati ya. Pertama, keterkaitan dengan pengaduan masyarakat yang sekarang ini bukan hanya di CRM tadi ya, tapi bisa langsung ke Kapolres, ke Dandim ya. Ini lagi marak nih. Jadi mau laporan ke CRM ke Jakien, jadi lapornya itu ke polisian, kemudian ke Dandim gitu kan, terhadap hal-hal yang ada di wilayah kita. Kemudian masih dalam musim penghujan ya, musim kering kita ini ada beberapa gedung yang ada di wilayah kita ini kita sampaikan untuk membuat water mist ya, water mist. Jadi bangunan yang di atas 6 lantai ya, 6 lantai untuk bisa membuat atau merangsang hujan atau gimana ini ya, itu dibuat water mist yang tiap 30 menit dinyalain itu ya. Jadi alatnya mahal, jadi itu 50 juta katanya. Kemudian yang ada ini yang baru dibangun di Gandari City, Wali Kota ya, yang di atas Kemang. Itu berkaitan musim kemarau ya di wilayah kita. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat bisa diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nggak kalah pentingnya ya, keterkaitan dengan rawan kebakaran ya. Rawan kebakaran kita memang disampaikan bahwa sampaikan hal-hal keterkaitan rawan kebakaran ini ke warga masyarakat kita ya. Kenapa? Karena walaupun di sini boleh dibilang kita masih aman terhadap ini, tapi tidak kemungkinan karena ada di bawah sana itu ada beberapa RW. Datang alhamdulillah. Mudah-mudahan terus hadir Bu ya. Saya nggak lihat kalau gitu barangkali ya. Para jamaah ya, pengajian kaum ibu Kelurahan Kawapela, pertama dan utama marilah kita puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kenikmatan yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan atau mengikuti ya pengajian ini yang rutin diadakan setiap bulan ya. Jadi saat termasuk nggak banyak sih orang yang bilang gitu, baru ada 45 orang sama pengangkat ya kan? Jadi kalau kita lihat baru 30 orang pengajian yang hadir. Makanya tadi kata ibu di belakang sono lagi pada PJJ Pak, ini oh iya kita maklumi karena di wilayah kita Keboyan Baru karena masih dalam situasi KTT ASEAN ya, KTT ASEAN, sehingga ada PJJ di wilayah Keboyan Baru. Ibu-ibunya pada menolong anaknya PJJ. Ada yang minta ditungguin, ada yang lepas aja bisa. Ya, mudah-mudahan ke depan anak kita bisa mandiri ya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati,
keterkaitan kegiatan pengajian yang setiap bulan kita laksanakan ini, ya, ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama, ucapan terima kasih kepada penceramah kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk para ibu-ibu yang hadir yang menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan pengajian ini, ya. Pengajian bulanan seperti ini, ya, entar budaya ngomong udah paham dulu, iya, makanya jangan sampai dilewati, ya, jangan sampai dilewati. Kalau bisa cari yang pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada, cari. Kayak makan itu. Iya. Kenapa? Dengan pengajian itu, ini kalau ibu berat emang rombongan ini ada seragamnya. Ini ada seragamnya. Kalau ibu berat emang ya. Tapi nggak apa-apa, asal suaminya bayarin. Nggak berat, ya. Iya, kalau nggak dibayarin berat juga ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Kemudian masih dalam suasana 17 Agustusan nih, walaupun udah lewat jauh ya, masih ada tuh acara apa nih, pentas seni, kemudian acara panggung gembira dan lain-lain. Sampai ada yang masih ngadain lomba. Ada yang mana? Ini kawan. Oh di belakang ada yang ngadain. Yang paling baru kedua bikin kegiatan lomba 17-an, ya. Makasih Bapak Ibu yang telah menjalankan kegiatan itu, ya, walaupun di sana sini yang rame, yang sepi ya sepi, gitu. Alhamdulillah mari kita laksanain kegiatan peringatan HUT RI ke-78 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kalau menghormati Pak Kabupaten Malaysia, Pak Firmansyah, kemudian Mbak Bintang Dimas, Pak Selaku, narasumber kita dari UMKM dan dari Muhammadiyah. Kemudian dari FHI yang nanti akan menjawabkan terkait produk yang dijalankan. Para ketua RW tadi RW 7, RW 8, RW 2, RW 5, RW 9, Pak Petro, Pak Petra, dan ketua RT, ketua Sumber PKK, kemudian PPS Tulang Pelak, pertama dan utama